Oke, baik. Yang pertama dijelaskan yaitu adalah di sini adalah tabel master. Jadi yang pertama adalah struktur organisasi. Di sini fungsinya, jadi misalkan bisa dibuatkan approve dinamis ya. Misalkan Ari Imron melakukan permintaan berkes PR atau purchase requisition, kemudian nanti akan otomatis masuk, atasannya adalah Hafid. Itu juga jika Hafid nanti misalkan membuatkan PR, nanti otomatis eh, approvalnya adalah Yuni Hajijah. Nah, itu adalah fungsinya di struktur organisasi. Kemudian yang kedua yaitu departemen. Jadi di sini mungkin bisa dipilih juga misalkan departemennya apa, misalkan khusus barang tertentu, khusus adalah GA yang memerlukan approval GA, jadi nanti bisa di set di sini, jadi sudah ditentukan untuk departemennya apa, kemudian nanti juga bisa jabatannya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah ini adalah tabel user. Nah, di sini misalkan user, di sini nanti ketika kita edit, masukkan nick, jadi nanti loginnya pakai nick, kemudian bisa milih departemen, kemudian milih lokasinya di mana dan jabatannya apa. Jadi mungkin bisa di setting, misalkan approvalnya itu adalah GA, tapi jabatannya adalah bukan staff seperti itu. Oke, itu adalah untuk di tabel master. Kemudian ada juga settingan di master. Di sini jadi tiap user itu, eh, misalkan di sini boleh ngakses, bisa mengikuti apa aja, kemudian bisnis unit, departemen. Ini fungsinya hanya untuk cowok. Jadi untuk coba pilihannya itu apa aja, kemudian lokasi, kemudian lost akses. Jadi misalkan lokasi GE, dia kan bisa beli aset untuk di lokasi mana saja. Misalkan nggak hanya di satu lokasi aja. Jadi kemudian tersebut tentunya untuk GE ada beberapa user yang bisa memilih lokasi yang tidak hanya satu. Kemudian di sini di master nopol, di sini di setting misalkan nopol W3320 ini adalah yang approve nanti adalah teknisinya, namanya adalah Muhammad Fakturozi. Kemudian di pengajuan barang, di sini ada jenisnya permintaan barang, permintaan kebutuhan kendaraan, kemudian perizinan pembelian aset. Nah, di sini saya contohkan misalkan permintaan kebutuhan kendaraan. Nah, di sini jenis bayarnya bisa ditandai apakah itu berupa bonus sementara atau reimburse. Jadi bonus sementara itu di sini adalah kasbon ya. Jadi di sini adalah digunakan untuk mencatat pengeluaran yang dananya diajukan sebagai pinjaman. Jadi kita pinjam uang terlebih dahulu karena di jika milih BS nanti akan milih nomor BS-nya. Karena di aplikasi PS ini sudah ada, sebelumnya sih itu sudah ada aplikasinya atau jenisnya adalah reimburse. Nah, di sini misalkan saya pilih lokasi pemilihannya jadi mana, kemudian tanggal dibutuhkan, kemudian PT-nya, kemudian user approve-nya. Nah, di sini user approve ini untuk saat ini adalah milih. Misalkan saya milihnya adalah administrator. Kemudian untuk nopol, saya coba pakai nopol ini karena sudah disetting untuk teknisinya siapa. Nah, di sini kayak M odometer ini harus diinputkan.
Nah, pilih tangki. Jadi kan misalkan tronton itu bisa ngangkat tangki. Jadi ada gandengannya tangki. Kalau karena tangki punya nomor sasisnya sendiri, biasanya di input. Tapi ini tidak mandatori. Kemudian nama proyek. Nama proyek ini juga tidak mandatori. Jadi misalkan fungsinya nama proyek ini misalkan di ada proyek pembangunan di suatu lokasi. Nah, jadi kalau ingin membuat filter, misalkan proyek ini menghasilkan membutuhkan biaya apa saja, di sini bisa dipilih juga untuk tanpa proyeknya. Fungsinya untuk filter, kemudian bisnis unit dipilih untuk bisnis unitnya apa, yang fungsinya juga untuk filter juga, kemudian analisa montir. Nah, di sini juga dipilih. Jadi sebenarnya sebelumnya itu montir akan membuatkan analisa terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan sebelum membuatkan pengajuan biaya nanti montir akan membuatkan analisa terlebih dahulu sehingga nanti bisa dipilih analisa montirnya seperti apa. Kemudian kepalanya untuk apa diketik misalkan saya coba untuk nopol kendaraan operasional. Nah, di sini sudah bisa dicek PO penopol. Jadi eh, PO sama 6 bulan terakhir kendaraan ini itu apa saja. Kemudian di sini adalah bisa ngecek nomor seri bannya. Jadi kendaraan tersebut itu nomor seri bannya itu apa aja. Kemudian daftar standar harga. Ini harus diisi. Nah, di sini kemudian akan muncul cek PO per lokasi. Jadi misalkan di Kapasan ini pernah membelikan apa saja. Jadi sini sudah terlihat bahwa pada lokasi Kapasan pada 6 bulan terakhir pernah memberikan seperti ini juga. Juga nanti penopol ini nanti juga akan kelihatan misalkan nopol pada 6 bulan terakhir ini pernah melakukan apa saja. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuatkan permintaan barangnya, misalkan permintaan barang ban luar baru, misalkan ban BT, ban BT1, BGS. Nah, untuk permintaan ban luar baru itu harus milih. Jadi mau ganti nomor seri yang mana? Karena sebelumnya kan sudah terdaftar nomor serinya. Kemudian menguploadkan gambar, misalkan uploadan gambar ban yang mau diganti, spesifik ban GT ukuran R22. Ban sudah gundul, gundul tidak harus diganti. Kemudian ini nama biaya tidak enggak mandatori, kemudian klik tambahkan. Nah, sudah muncul. Kemudian saya menyebutkan kembali, misalkan em, permintaan lain-lain, misalkan saya mau dari eh, komponen ban. Jadi misalkan butuh tambal ban kondisi 1. Kemudian milih nomor seri mana karena komponen ban di sini tambal ban, kemudian milih nomor seri mana yang ditambal, kemudian menguploadkan gambar eh, ban yang akan ditambal, ban bocor seperti itu. Nah, kemudian menyebutkan lagi misalkan saya mau membeli lain-lain, yaitu di sini misalkan wiper.
Nah, di sini karena jenisnya lain-lain, maka nomor seri tidak muncul karena bukan komponen ban. Di sini kemudian mengupload gambarnya seperti apa, kemudian tambahkan. Nah, kemudian setelah selesai, di sini kemudian diklik kirim approval data. Nah, di sini statusnya sekarang adalah menunggu approve teknisi M-Fatur. Jadi statusnya sekarang adalah M-Fatur. Oh ya, di sini juga misalkan kalau berlangganan 12 di sini kan di profile ada pakai di profile ada nomor WhatsApp. Jadi bisa ngirim otomatis notifikasi apabila ini sudah di apa sudah dikirim kemudian nanti jika apa 12-nya aktif maka akan eh, menotifikasi melalui via WhatsApp ke Muhammad Fatur ini. Kemudian ini saya login sebagai M Fatur. Misalkan di sini M Fatur nicknya ini. Nah, kemudian approve teknisi. Infrastruktur akan melihat data-data yang sudah diinputkan. Kemudian jika menyetujui approve, jika void ya void. Nah, kemudian jika saya kembali ke login sebagai nicknya saya, nanti di sini statusnya sudah berubah menunggu approve security. Jadi memang settingannya adalah setelah di approve teknisi, kemudian di approve oleh teknisi bahwa meyakinkan bahwa security membenarkan bahwa ada permintaan pada barang tersebut. Misalkan saya login sebagai Soeharto, nah di sini saya masuk ke approve security, kemudian security akan mengapprove. Nah, kemudian misalkan saya login lagi sebagai nicknya saya, nah di sini approve statusnya sudah approve security, jadi sekarang adalah harus di approve oleh user administrator. Nah, administrator ini masuk ke approve pertama, kemudian administrator akan melihat data-data yang akan dibeli. Nah, kemudian di sini ada fitur adalah history approval. Jadi, misalkan administrator ini pernah nge-approve permintaan barang apa saja. Kemudian juga bisa ngecek history eh, purchase order per toko atau per lokasi. Kemudian juga cek nomor seri kendaraan. Di sini juga dia bisa cek PR. Jadi fungsinya misalkan administrator tanya kepada user pembuat PR. Di sini misalkan ada pertanyaan apakah data sudah lengkap seperti itu. Nah, sehingga di sini ketika saya login lagi sebagai nicknya saya sebagai pemohon PR, di sini
akan ada log chat PR. Kemudian di sini adalah penanya. Di sini kan statusnya adalah pertanyaan oleh approval pertama. Kemudian di sini adalah pertanyaannya pakai data sudah lengkap. Kemudian untuk meresponnya, klik respon. Saya di sini jawab, iya Pak, sudah lengkap. Seperti itu. Kemudian saya kembali ke Nick sebagai admin, sebagai atasannya. Kemudian masuk ke approve pertama. Nah, di sini kemudian misalkan sudah di sini log chatnya ya. Jadi sebelumnya saya sudah administrator tanya apakah data sudah lengkap. Kemudian saya sudah menjawab ya sudah lengkap. Kemudian setelah dicek, oke, jika sudah oke, kemudian di approve. Nah, di sini berarti ketika saya login lagi sebagai nick saya, nah statusnya sudah komplit. Artinya proses approval PR sudah komplit, bisa dilanjutkan ke proses pembuatan penawaran purchase order oleh tim purchasing. Jadi di sini juga ada log chatnya, kemudian di sini ada statusnya. Jadi pertama dibuat siapa, dioper berapa, kemudian berapa. Di sini ada tanggal-tanggalnya. Jadi bisa apa, dihitung berapa lama PR tersebut untuk sudah sampai komplit PR. Artinya PR-nya sudah komplit, approval-nya sudah lengkap. Nah, di sini ada urgent. Jadi kalau urgent ini misalkan dicentang nanti akan menjadi prioritas yang paling atas oleh tim purchasing. Terus, seperti itu. Kemudian sekarang sudah di posisinya purchasing, dia akan melihat di tampilan ini untuk penawarannya. Nah, kemudian saya akan memproses permintaan barang tadi. Di sini statusnya ada penawaran masih belum ada, masih dibutuhkan PO. Dan sini filternya adalah penawaran dan PO masih belum selesai, belum dibuatkan. Dan di sini misalkan purchasing, karena SOP-nya adalah purchasing harus membuatkan pembanding dulu. Jadi membandingkan tidak hanya satu supplier. Di sini purchasing diwajibkan untuk membuatkan dua supplier. Jadi di sini akan milih surat penawarannya dari supplier Bengkelas Gendut ini. Kemudian, nah seperti ini. Jadi ini hanya gambar penawarannya aja. Jadi memang untuk memastikan bahwa benar-benar Progressing sudah membandingkan dua harga. Kemudian di sini misalkan ban dua tambahkan supplier. Kemudian nah di sini penawarannya terus incomplete, berarti cuma hanya sebagian yang dibuatkan. Desain ini karena biasanya tambal ban ini adalah reimburse, maka maka nota nggak perlu bikin penawaran ya. Jadi yang diupload adalah notanya aja. Nah, kemudian untuk satunya lagi adalah wiper. Di sini juga eh, memilihkan.
Dan saya menambahkan karena minimal dua, jadi saya menambahkan dua supplier untuk pembelian wiper. Nah, kita lihat, jadi dari penawaran ini, jadi bisa jadi Langgeng Jaya 2 ini adalah di supplier yang sama. Nah, setelah itu pembuatan di sini ada terbagi dua, SPK yaitu jasa, kemudian purchase order. Nah, karena suppliernya sama, bisa dijadikan satu. Nah, item asetnya ini apakah ini adalah aset? Di sini ada pilihan tidak, apakah jenisnya supplier online atau offline. Kemudian approvalnya di sini milih. Kemudian ini jenis PPN-nya, syarat pembayaran. Di sini juga ada keterangan voucher, lokasinya, diskon, kemudian mata uang, kemudian pilih penawarannya. Jadi akan muncul ya. Ini muncul dua karena kebetulan saya membuatnya adalah di supplier yang sama. Di sini tadi saya mau beli wiper. Memilihkan merek, tipe, jenis. Ini saya ambil sembarang aja, jumlah satu. Nah, di sini terlihat tadi sudah diinputkan dua ya. Jadi Langgeng Jaya dan Mitra Perkasa. Kemudian saya inputkan harga yang dari Wiper ini 39,98. Kemudian di sini eh, jadi ada stepnya. Yang pertama itu created, itu masih dalam bentuk draft. Kemudian submit, artinya sudah muncul di approval, approved, sudah di approve oleh owner. Kemudian in progress berarti barangnya sudah terima sebagian. Delivered berarti barang sudah diterima semua. Kemudian di sini ada voucher, berarti sudah dibuatkan voucher. Close saat PO terima sebagian, sisinya tidak dilanjutkan. Void saat PO SPK di void oleh atasan. Kemudian di sini saya akan coba akan menambahkan baru lagi karena tadi hanya satu. Kemudian saya pilih penawaran lagi, misalkan di sini ban, kemudian pilih nama barang, kemudian pilih satuan. Di sini juga dilihat harganya, misalkan di sini harganya adalah 819.886. Nah, di sini karena ini topet berarti ini juga PPN-nya ya. Saya anggap ini misalkan PPN-nya adalah include. Kemudian setelah di sini statusnya created, kemudian diklik kirim akan muncul di approval. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah yang SPK. Jadi yang tambal ban tadi kan tentunya adalah SPK.
Maaf tadi suppliernya apa ya? Kita lihat suppliernya tadi adalah, jadi kita lihat tambal ban ini suppliernya adalah tambal ban percil. Kemudian saya pilih. Jadi ini suppliernya ini misalkan ITBD, di sini nanti penawarannya kosong ya. Jadi harus sesuai dengan eh, penawaran tadi yang supplier yang sudah dipilih. Misalkan tambal ban percil, offline, ini keterangannya, PPh-nya adalah gross atau non PPh. Jadi misalkan ada PPh satu ini sejumlah 1.500. PPN tanpa PPN, jenis bayar, cash, lokasi penerima, kemudian pilih penawaran, tadi muncul, pilih barang, misalkan harganya 15.000 tambah. Nah, jadi total yang dibayarkan udah 13.500 karena PPh-nya adalah 1.500. Kemudian di sini diklik kirim agar muncul di menu atasan. Kemudian di pending approval, nah tadi muncul PPI yang sudah dibuat. Jadi misalkan tadi SPK-nya adalah tambahan ban percil. Nah, di sini eh, kemudian di sini misalkan eh, ini adalah approval owner. Jadi di sini dia akan lihat biaya-biayanya, kemudian harganya. Kemudian di sini bisa ngecek pada lokasi kapasan ini PO 6, 6 bulan terakhirnya itu apa aja. Kemudian pada nopol ini CPU 6 bulan terakhirnya apa saja. Kemudian nomor serinya juga atas kendaraan ini apakah sudah lengkap, apakah sudah memang terdaftar. Kemudian di sini ada kilometer akhir. Jadi nanti eh, jadi bisa urut seperti ini ya. Misalkan ini saya eh, lihat di dev, jadi kemudian untuk pending approval, misalkan bengkel ban. Nah, di sini cek 6 bulan terakhir. Nah, tentunya di sini KM-nya urut ya. Misalkan pada 6 Mei KM segini, eh, beli velg KM segini beli. Jadi ini akan eh, terus naik gitu ya. Jadi akan untuk kilometernya akan naik terus. Jadi sehingga bisa terlihat logis apa tidak. Apakah sebelumnya pernah tambal ban, apakah tiap hari tambal ban. Jadi pasti sudah ketahuan di approval per nopol ini. Kemudian di sini juga bisa lihat cek status permintaannya, kemudian juga eh, cek data. Jadi misalkan mau tanya, misalkan ada pertanyaan apakah kok sering tambal ban ya gini ya. Nah, kemudian diklik cek data. Ini saya copy dulu, cek data. Nah, sehingga sekarang SPK-nya statusnya yang sebelumnya submit, kemudian akan muncul seperti ini ya. Menurut kok cek data. Kemudian di sini semua user bisa respon.
Jadi misalkan direspon, iya, ban sudah lama, seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah submit lagi, berarti sudah masuk ke pending approval lagi. Nah, di sini ada daftar pertanyaannya, cek data kok sing tambal ban, ya, ya karena ban sudah lama, seperti itu. Nanti di bawahnya juga ada histori pertanyaan yang ditanyakan oleh atasan. Kemudian diklik approve. Kemudian yang Langgeng Jaya tadi juga muncul. Nah, di sini ada gambar waktu pembeli permintaan adalah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah gambar penawarannya. Jadi fungsinya adalah atasan melihat bahwa penawaran sudah benar-benar melakukan 2 kali perbandingan harga dan mencari harga yang termurah seperti itu. Nah, perlu diperhatikan di sini jadi tambahan bar kecil sekarang statusnya sudah approve. Sedangkan di purchase ordernya sekarang juga statusnya sudah approve, yang artinya boleh dibayar atas kedua permintaan ini. Kemudian, kemudian untuk aplikasi vouchernya, nah di sini kan ada perbedaan. Yang satunya adalah di sini adalah tempo, di sini adalah cash. Jadi kalau kita coba tambah transaksi, maaf salah. Di sini misalkan saya buat voucher, kemudian pilih supplier, saya akan buatkan voucher atas Langgeng Jaya 2. Nah, di sini nggak muncul karena jenis bayarannya adalah tempo. Jadi nggak bisa dilakukan pembayaran jika belum dilakukan bukti penerimaan barang. Yang bisa dilakukan yaitu SPK ini karena saat bayarnya adalah cash. Jadi saya ulangi lagi suppliernya. Suppliernya adalah tambal ban percil. Nah, oh ya, di sini kemudian nanti bisa cetak purchase ordernya seperti itu. Kemudian pilih supplier tambal ban percil. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini PO cash-nya baru muncul karena saat bayarnya cash. Nah, ini belum bisa dipilih karena nomor invoice-nya masih kosong. Karena harus menginputkan nomor invoice terlebih dahulu. Di menu input invoice. Voice tambal kecil. Kemudian yang satunya lagi adalah purchase order. Kemudian di sini baru bisa dipilih. Karena kita sistemnya sekarang paperless, jadi nggak seharusnya nggak perlu seharusnya generate QR code langsung di invoice-nya. Jadi nggak perlu lagi kita nyetak bukti vouchernya. Seharusnya seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian di sini adalah bentuk cetakan vouchernya. Kemudian untuk yang purchase order, karena ini adalah tempo, jadi kita harus membuatkan bukti penerimaan barangnya terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan bukti
BPB-nya di sini adalah di menu bukti penerimaan barang, kemudian tambah transaksi. Nah, di sini akan muncul semua PO-PO yang belum diterima. Jadi aturannya adalah yang bisa yang muncul di sini adalah hanya si pembuat PR. Jadi yang muncul ada pembuat PR baru bisa membuat PO. Nah, di sini Langgeng Jaya pilih, kemudian di sini untuk bukti barangnya nggak boleh upload foto. Jadi terimanya harus benar-benar difoto seperti ini. Dan upload, nah seperti itu. Nah, kemudian jenis gambarnya adalah apa? Misalkan PU, SJ, atau lain-lain. Nah, gudangnya kemudian ditaruh di mana? Nah, misalkan diterimanya berapa? Misalkan diterima satu terlebih dahulu. Jadi bisa parsial ya. Yang diterimanya nggak bisa, nggak selalu harus satu kali seperti ini. Ya, ini misalkan diterima semua. Nah, ini misalkan saya buatkan dua BPB. Nah, ini sama. Jadi kalau foto barangnya, misalkan di sini Wiper, nggak perlu input nomor seri ban. Kemudian di sini misalkan mau foto barang, kemudian coba saya, jadi sekarang misalkan cuman diterima satu, sekarang statusnya adalah in progress, artinya masih diterima sebagian. Nah, ini misalkan saya mau ambil baru lagi, dan satu, simpan. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke proses voucher. Nah, ini baru Langgeng Jaya bisa dibuatkan voucher karena barang sudah diterima. Karena aturannya jika saat bayarnya Tempo itu harus narik BPB. Coba ini saya refresh, sekarang statusnya sudah delivered. Nah, kemudian di sini tentunya karena Tempo nariknya harus yang pilih penerimaan bukan pilih PO. Oh ya, di sini juga nomor harus menyebutkan nomor invoice-nya terlebih dahulu. Nah, seperti itu, kemudian baru bisa dipilih. Kemudian bisa di sini bisa nambahkan lagi barangnya. Di sini karena admin ya, jadi ini tampilannya tampil semua karena saya admin seperti itu. Kemudian baru bisa dibuatkan cetakan vouchernya. Kemudian untuk laporannya di sini bisa lebaran per PO per barang.
Jadi di sini eh, PO per barang bisa diekspor ke CSV, dan juga laporan PO-nya misalkan sampel bulan Januari karena datanya banyak ya, seperti itu. Jadi bisa difilter, bisa difilter berdasarkan apa saja, kemudian lokasi mana saja, misalkan di sini Nopolos apa saja, Soteng apa saja, kemudian proyek, jadi bisa misalkan proyek Marasapa, di sini bisa difilter seperti itu. Jadi fungsinya proyek adalah untuk filter, kemudian node, ada voucher atau tidak. Oke.